Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah tes bakat dan minat. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang minat, gitu ya, serba-serbi tentang minat. Nah, materi hari ini saya sarikan dari dua referensi kita. Yang ini ada bukunya Cohen dan Swadlik, di situ ada spesifik halamannya. Kemudian dari bukunya Paul J. Sylvia, ini buku yang menarik sekali yang membahas sangat spesifik tentang minat gitu ya. Cuma untuk materi kali ini saya hanya mensarikan dari halaman 153 sampai 179. Nah, teman-teman, ini adalah kira-kira rangkuman atau sari yang kemudian harus uh, bukan harus, kita akan bahas di pertemuan kali ini, dan ini bisa jadi self check juga buat teman-teman setelah menyimak pertemuan ini. Maka kemudian teman-teman ngecek nih, kira-kira saya udah memahami belum ya materi ini. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mulai dari minat itu apa sampai kemudian contoh-contoh tes minatnya. Nah, teman-teman, saya akan mulai pertemuan ini sebetulnya dengan uh, pengantar yang agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi konon katanya gitu ya, ada tiga penyesalan terbesar dari orang-orang yang kemudian dying atau kemudian sekarat gitu. Nah, penyesalan dia yang pertama itu adalah I did not I did not spend enough time dengan with the people I love, katanya. Saya tidak menghabiskan waktu dengan uh, orang-orang yang kemudian saya sayangi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah katanya I did not do work that I really enjoy, gitu ya. Jadi saya nggak melakukan pekerjaan yang benar-benar kemudian saya suka dan saya nyaman dengan pekerjaan gitu. Jadi yang dia ingat waktu dia dying adalah um, kalau dia bekerja itu rasanya kayak siksaan gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah I did not make a difference. Jadi saya tidak uh, melakukan sebuah perbedaan gitu. Ya udah, yang dilakukan rutinitas biasa aja, tapi kemudian kalau istilah gampangnya juga saya tidak meninggalkan legacy gitu ya. Saya tidak meninggalkan sesuatu yang orang tuh akan ingat bahwa oh itu yang kamu buat dan itu bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah, minat itu sebetulnya juga terkait dengan hal yang kedua, dengan hal yang ketiga juga gitu ya. Pada saat kemudian orang melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu lah ya yang kemudian dia suka, itu dia akan lebih happy gitu ya. Jadi pas waktu dying juga lebih happy. Dan biasanya kalau kemudian orang enjoy, maka kemudian ada perasaan excitement gitu yang kemudian bisa membuat dia melakukan perubahan ini, membuat dia menciptakan sesuatu hal yang baru, membuat dia membuat sebuah legacy misalnya kayak gitu. Jadi sebetulnya minat itu sangat besar sekali gitu ya pengaruhnya di dalam uh, diri seseorang gitu ya. Tidak hanya terkait dengan pekerjaannya saja, tapi juga tentang uh, aktivitas yang kemudian dia lakukan dan kemudian nanti akan berpengaruh juga terhadap pencapaian yang akan dia peroleh gitu. Nah, ini dia nih. Terus minat itu apa sebenarnya gitu kan ya? Kalau tadi kita bicara bahwa oh segitu segitu pentingnya ya minat gitu ya, karena kemudian jangan sampai nih karena kita nggak tahu minat kita, kemudian kita melakukan sesuatu yang kita nggak happy, terus kita merasa regret gitu ya pada saat kita dying gitu kayak tadi gitu ya. Kemudian minat itu apa gitu? Dari berbagai sumber disarankan bahwa yang pertama minat itu katanya as part of emotional experience. Jadi dia part dari pengalaman emosional. Ada curiosity di situ, ada rasa penasaran. Jadi biasanya kalau kita berminat itu kita punya rasa penasaran yang tinggi gitu. Dan kemudian ada motivasi juga, momentary motivation. Jadi biasanya kalau kita berminat, kemudian kita jadi lebih semangat untuk melakukannya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang memandang bahwa minat itu sebagai part dari personality gitu ya. Karena kemudian minat itu seperti pilihan-pilihan pribadi
gitu ya. Pilihan pribadi itu kan biasanya juga terkait dengan kepribadian. Kemudian individual differences, sesuatu yang kemudian membuat orang berbeda satu dengan lain, dan people idiosyncratic hobbies gitu ya, biasanya terkait dengan hobi, kemudian juga terkait dengan tujuan, atau kemudian terkait juga dengan pilihan pekerjaan. Itu yang biasanya bagaimana kemudian kita mendefinisikan minat gitu ya. Nah, kita kemudian akan beranjak ke pembahasan minat yang jauh lebih related dengan mata kuliah kita gitu ya, dengan tes bakat dan minat. Jadi ada yang disebut konsep yang disebut dengan vocational interest. Nah, vocational interest ini adalah salah satu bidang yang kemudian atau pembahasan atau tema yang banyak sekali peranannya di dalam pembahasan psychology of interest. Jadi dia memegang peranan yang sangat besar. Karena apa? Karena kemudian aplikasinya itu sangat real gitu ya. Orang-orang pasti kemudian akan mencari minatnya gitu ya, sebelum kemudian dia akan memutuskan bidang apa yang ingin dia tekuni, karir apa yang ingin dia jalani gitu. Secara umum ada dua definisi yang kemudian bisa mewakili bagaimana sih definisi minat di dalam konteks pekerjaan atau konteks karir. Definisi yang pertama dikatakan bahwa minat itu mewakili pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu yang kemudian itu berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi terkait dengan preference atau pilihan yang dibuat. Dan yang kedua, ini sangat spesifik sekali dan mungkin lebih cocok juga bahwa minat di dalam konteks vokasi itu adalah pola dari suka tidak suka, kemudian juga perbedaan-perbedaan ini terkait dengan aktivitas maupun pekerjaan yang related ke karir gitu ya, atau relevan dengan karir. Jadi bukan hanya pekerjaannya tapi juga aktivitasnya gitu ya. Nah, research di bidang vocational interest sendiri itu biasanya akan dibagi di dalam dua bagian yang besar gitu. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana membangun teorinya, dan yang kedua adalah bagaimana kemudian mengimplementasikan dari teori-teori tersebut menjadi bentuk yang bisa diaplikasikan. Misal salah satunya adalah menyusun tes minat gitu ya. Kita akan lihat di bagian berikutnya. Nah, kita akan fokus dulu ke bagian yang pertama tuh, bahwa vocational interest itu juga mempelajari tentang struktur minat, kemudian juga mempelajari tentang bagaimana keterkaitan minat dengan aspek-aspek psikologis yang lain, katakanlah life satisfaction, atau kemudian bagaimana itu mempengaruhi decision making, kemudian juga mempengaruhi aspek-aspek psikologis yang lain gitu. Nah, secara umum itu yang paling famous itu adalah teori yang pertama ini, teman-teman, gitu ya. Teorinya Holland gitu. Ada yang disebut dengan Riasek model. Walaupun kemudian nanti teori Holland ini juga ada bentuk aplikasinya gitu ya, di dalam bentuk tes yang disebut dengan SDS Holland gitu. Dan yang kedua adalah teori interest yang cukup famous juga adalah Prediger's dimensional model. Lagi-lagi ini juga turunan dari teorinya Holland. Dan yang berikutnya itu adalah spherical model. Lagi-lagi ini juga sebetulnya turunan dari Holland. Cuma kemudian dia punya pandangan yang agak berbeda, cara melihatnya yang agak berbeda gitu ya, dari dua yang sebelumnya. Dan yang ketiga ini termasuk teori yang paling baru, dan kalau teman-teman nanti iseng gitu cari baca risetnya, itu juga mulai akan dibangun tesnya gitu. Nah, yang pertama itu adalah Holland Riasek model gitu ya. Jadi Riasek gitu, itu merupakan kependekan gitu ya dari model-model tipe kepribadian
yang dikelompokkan oleh Holland gitu ya. Jadi Riasek itu mewakili realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, konvensional gitu ya. Ada beberapa hal penting yang kemudian kata Holland, termasuk tadi dia bilang bahwa ini adalah tipe kepribadian. Kok tipe kepribadian ya? Kita kan bicara minat gitu ya. Karena kemudian tipe kepribadian itu yang kemudian related to tadi tuh pilihan-pilihan aktivitas maupun pilihan vokasi gitu ya. Nah, masing-masing dari tipe kepribadian itu kemudian merepresentasikan kepercayaan orang gitu ya, baik terkait dengan pekerjaan, baik terkait dengan aktivitas gitu ya, kemudian keterampilan apa yang dimiliki, kemudian nilai-nilai yang paling signifikan gitu. Ini yang kemudian nanti juga akan jadi dasar dari bagaimana Holland membangun SDS Holland tadi, membangun alat tesnya gitu ya. Kita akan lihat nanti di exercise-nya. Kemudian bahkan di tahun 97 Holland bilang bahwa lingkungan kerja itu juga sebetulnya jadi bukan cuma orangnya, bukan cuma orangnya, individunya yang kemudian bisa diklasifikasikan di dalam 6 kelompok tersebut, tapi dalam perkembangannya di tahun 97 beliau bilang bahwa ternyata lingkungan kerja juga bisa loh diklasifikasikan apakah itu lingkungan kerja yang realistik, lingkungan kerja yang investigatif gitu ya, yang kemudian nanti bisa diukur tuh pas atau enggak nih sama orang ini. Kalau orangnya realistik harusnya cocoknya Pak sama lingkungan yang realistik dong, sehingga misalnya kayak gitu ya, asumsinya walaupun kita nggak lihat teori atau kita nggak lihat risetnya, asumsinya bahwa kemudian dengan ada kecocokan antara individu, let's say realistik sama lingkungan yang realistik, maka kemudian orang tersebut akan lebih bahagia, akan lebih semangat dalam bekerja gitu ya. Seperti itu. Nah, teori yang kedua adalah teorinya Predigers. Predigers bilang bahwa sebetulnya Riasek itu dia bukan cuma sih sebenarnya, tapi dia turunannya gitu. Tapi intinya bagaimana kemudian membagi antara R, membagi I, membagi A, menjadi S dan seterusnya itu apa sih prinsip dasarnya tuh apa gitu ya. Makanya kemudian Prediger bilang dia ini tuh gagal mempresentasikan struktur inti dari minat gitu. Nah, Predigers bilang bahwa sebetulnya dua dimensi yang kemudian bisa mendasari 6 tipe, tapi bukan 6 tipe sendiri gitu. Dari dua dimensi itu kemudian bisa membagi minat-minat itu menjadi area yang jauh lebih besar gitu ya. Yaitu yang pertama adalah garis antara data dan ideas gitu ya. Minat itu adalah minat terkait data atau ideas. Ini adalah sebuah kontinum gitu. Dan yang berikutnya adalah things dan people. Jadi minat yang terkait dengan barang atau terkait dengan orang gitu. Nah, kalau kemudian dijadikan satu tadi dengan teorinya Holland, maka kemudian jadinya tuh kayak gini nih, gitu ya. Jadinya seperti ini di gambar ini. Jadi yang terkait dengan things dan ideas itu ada R dan I. Tapi kalau Predigers bilang tadi bukan urusan R dan I-nya, tapi kemudian di antara ini mungkin bisa jadi ada selain R dan I gitu. Gitu ya. Tapi intinya adalah garis dua ini gitu ya. Jadi ada orang yang lebih berminat pada barang, ada orang yang berminat pada orang pekerjaan yang related to things atau barang atau sesuatu, dan ada yang dengan orang, dan ada yang terkait dengan data dan ideas. Nah, kayak di sini terkait dengan data dan people misalnya itu adalah biasanya orang E dan orang S gitu ya, enterprising atau orang sosial gitu. Tapi sebetulnya pada saat dia membagi ini menjadi dua, maka kemudian yang terbentuk di sini pengelompokannya bisa jadi lebih dari dua hal ini. Bisa jadi lebih dari E dan lebih dari S gitu. Nah, hal tersebut gitu ya, yang kemudian juga ditangkap oleh spherical model. Yang membuat teori ini namanya Tracy dan Round. Dia bilang model circle maupun hexagon gitu ya,
itu gagal untuk mengcapture occupational prestige atau aspek kritis dalam minat vocational. Jadi ternyata pilihan seseorang terkait dengan pekerjaan itu juga sangat dipengaruhi oleh prestis dari pekerjaan tersebut, gitu ya. Jadi kayak misalnya, saya mau kerja ini deh biar apa? Rasanya keren aja, kan gitu kayak. Ada orang yang mikir itu, saya nggak mau pekerjaan itu karena bagi saya itu nggak keren misalnya. Nah, kemudian dimensi prestis itu tegak lurus dengan interest circle, sehingga bentuk circle itu bukan bentuknya tuh bulat. Sorry ya teman-teman, saya balik lagi sama ini. Kalau tadi tuh heksagon, kalau ini kan sebenarnya lebih bulat ya. Bulat karena kemudian kemungkinan di sini tuh banyak sekali, gitu ya. Nah, kalau si spherical ini, dia bilang bentuknya tuh bukan circle, 2 dimensi, tapi kalau teman-teman bayangin itu kayak bola. Gitu ya, bentuknya sphere atau bola yang bentuknya 3 dimensi. Nah, dengan berbentuk bola, maka setiap lingkaran itu tuh bisa bertumpuk. Artinya, ada lingkaran yang mirip dengan yang tadi nih, dengan si modelnya Predigers, tapi ini tuh tumpuk, ada levelingnya. Nah gitu ya, ada levelingnya, teman-teman kebayang ya, ada lapisannya gitu. Dan lapisannya itu yang kemudian mewakili dari prestis tadi, gitu ya. Nah, misalnya kita akan lihat contoh yang ini. Ini kalau nggak salah yang bagian atasnya, ini yang bagian bawah. Jadi ini yang apa namanya prestisnya di atas, ini yang prestisnya di bawah. Misalnya sama-sama pekerjaan yang terkait dengan people dan ideas. Gitu ya, people dan ideas. Yang paling atas itu adalah terkait dengan social science. Kalau yang bawah itu terkait dengan personal service. Nah, lagi ini paling gampang yang ini juga nih. Ideas sama kemudian things, gitu ya. Ini agak dibalik nih sama yang tadi nih, kalau teman-teman lihat. Ya, bener kan? Jadi kalau tadi saya gambarnya di atas, di sini things, di sini personal. Ini jadi kalau di sini tuh orang realistik nih. Kalau tempatnya si siapa namanya Holland gitu ya, terkait sama ideals sama things. Nah kalau di level paling atas itu pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan science. Jadi misalnya apa ya? Orang yang kemudian sama-sama pekerjaan realistik tapi levelnya di atas. Misal manajer project gitu ya, proyek konstruksi, manajer pabrik gitu dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang di level bawah, di yang prestis yang lebih bawah, sama-sama realistik, think sama ideas, tapi ini lebih prestisnya lebih rendah. Misal terkait dengan teknisi-teknisi ya, construction, repairment gitu. Jadi agak beda tuh levelnya, gitu. Dan menariknya lagi si spherical model ini ternyata sudah ada juga inventory-nya, namanya personal globe inventory, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman iseng juga atau kemudian penasaran gitu ya, pengen tahu, bisa search ini. Kalau nggak salah ini website-nya juga ada yang terbuka deh, gitu ya. Oke, nah kemudian setelah tadi kita pelajari kan bahwa ternyata ada beberapa hal ya yang kemudian menjadi dasar bagi bagaimana kemudian vocational interest itu strukturnya seperti apa gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah oke, itu teorinya. Sekarang gimana cara taunya gitu ya? Cara taunya gimana nih untuk tahu minat orang itu apa gitu? Paling gampang sih nanya sih sebenarnya. Kamu minatnya apa? Kamu di bidang apa gitu? Paling gampang itu. But unfortunately, seringkali kemudian orang sendiri bingung, iya ya saya minatnya apa ya gitu. Biasanya yang kemudian lebih gampang itu adalah untuk menanyakan, kamu sukanya apa memangnya aktivitasnya? Kamu nggak sukanya apa gitu. Kenapa kayak gitu ya? Karena kemudian dengan bertanya itu kita bisa melihat kecenderungan dia itu minatnya di mana gitu ya. Asumsi lainnya adalah kalau orang berminat pada sesuatu maka dia juga bisa memiliki pengetahuan yang memadai gitu, karena dia lebih curious kan. Kalau dia minat, dia lebih curious di satu hal. Misal kalau dulu saya suka banget psikologi, maka saya curious psikologi itu ngapain aja sih gitu ya. Maka kemudian kalau ditanya aktivitasmu apa, bacanya apa, baca artikel psikologi populer gitu, maka bisa dikatakan minat saya ke psikologi misalnya kayak gitu. Dan atau kemudian juga kita bisa melakukan observasi keseharian orang tersebut.
Kita lihat aktivitas yang menjadi pilihan dia apa, buku bacaan yang menjadi pilihan dia apa, kemudian bagaimana dia mengisi waktu luang, hobinya terkait dengan apa gitu ya. Itu bisa dilakukan untuk bisa tahu minat seseorang. Atau kemudian yang paling shortcutnya itu adalah dengan meminta orang tersebut mengikuti tes minat gitu. Masih di tataran teori, kalau kita bicara terkait dengan struktur minat tadi gitu ya, berikutnya kita akan coba untuk membahas mengenai bagaimana terus hubungan antara minat dengan variabel-variabel psikologis yang lain gitu. Yang pertama adalah hubungan antara minat dan kemampuan. Ada nggak sih Bu hubungannya gitu ya antara minat dan bakat? Nah, paling gampang gitu ya. Ada nggak sih hubungannya, kenapa sih tes bakat dan minat dijadikan satu gitu ya? Sebetulnya gitu, kalau misalnya hubungan di antara keduanya itu kalau berdasarkan beberapa riset gitu ya, ada juga meta analisis dikatakan bahwa hubungan antara minat dan bakat itu ada korelasinya, tapi korelasinya tuh nggak terlalu kuat. Biasanya korelasinya hanya ada di antara korelasi yang apa ya namanya small gitu ya, sampai ke moderate, sampai ke ya sedang-sedang lah gitu ya. Nah, bahkan kami gitu ya mencoba untuk meriset antara hubungan antara minat yang ada di Holland gitu ya, Riasek SDS Holland, dan kemudian dikorelasikan dengan bakat yang ada diukur di EAS gitu ya. Nah, hasilnya adalah bahwa salah satu minat yang paling berkorelasi dengan banyak kemampuan di EAS itu adalah minat investigatif. Jadi ternyata kalau orang kemudian punya minat investigatif, maka kemampuan numeriknya juga biasanya tinggi gitu. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi sebetulnya ada korelasinya, walaupun kemudian korelasinya biasanya nggak kuat banget, tapi biasanya small to moderate correlation. Nah, hal yang kedua, ternyata minat itu juga punya punya korelasi yang kuat dengan efficacy gitu, self efficacy. Teman-teman lihat deh betapa pentingnya self efficacy gitu ya, berdasarkan riset gitu. Ini adalah saya capture dari bukunya Paul J. Sylvia juga. Dia bilang bahwa self efficacy gitu ya, kepercayaan seseorang akan kemampuannya itu ternyata juga sangat mempengaruhi minat. Jadi let's say kalau saya yakin, salah satu contoh real ya, kalau saya yakin bahwa saya tuh kayaknya punya deh kemampuan untuk menulis misalnya gitu ya, menulis, kemampuan untuk membuat tulisan cerpen misalnya kayak gitu. Maka kemudian minat saya terkait dengan menulis itu juga akan lebih tinggi dibanding dengan yang kemudian tidak punya efficacy atau tidak yakin bahwa dia bisa menulis gitu. Dan tidak hanya itu saja, kemudian self efficacy itu juga kan mempengaruhi outcome expectation gitu ya. Saya merasa punya kemampuan menulis, maka kalau saya ikut lomba nulis atau saya menulis, hasilnya pasti akan bagus gitu. Nah, si outcome expectation ini itu juga sangat mempengaruhi minat gitu, bahwa saya tahu nih tulisan saya bakalan bagus nih nantinya gitu ya, atau saya bisa nih nanti menang lomba menulis. Nah, itu kemudian membuat seseorang tuh juga tambah berminat deh. So that's why sebetulnya untuk untuk kemudian membangun minat yang tinggi juga gitu ya, penting sekali juga untuk membangun efficacy kita di bidang tertentu. Termasuk teman-teman nih lagi kuliah di psikologi gitu, kemudian coba deh dicek gitu ya self efficacy-nya. Nah, tapi kemudian harus tarik mundur ke belakang supaya self efficacy-nya bagus, apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi self efficacy ini menjadi salah satu kunci yang kemudian untuk menumbuhkan minat seseorang gitu. Nah, kemudian kita akan beralih ke ini nih. Kalau tadi pembahasan kita terkait teorinya, di level teori kita akan membahas minat terkait dengan implementasi.
biasanya secara umum tes minat, jadi hasil dari implementasi teori-teori tadi itu kan bentuknya adalah tes ya teman-teman ya. Nah, tes minat itu biasanya dipakai untuk berbagai hal terkait dengan karir, macam-macam. Mulai dari mau merencanakan karir, mau bikin perubahan karir gitu ya, atau career transition gitu, atau juga untuk counseling karir gitu. Nah, biasanya itu penting banget untuk kemudian dipakai gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu biasa banget juga orang kemudian untuk membuat perubahan karir. Nah, maka kemudian tes minat ini penting sekali untuk membuat perencanaan berikutnya, ini karirnya mau berubah ke arah mana nih gitu ya. Nah, kenapa kemudian tes minat itu menjadi penting banget gitu ya? Karena kemudian kalau kemudian orang bekerja di bidang yang dia minati, di bidang yang dia sukai, di melakukan aktivitas yang dia happy gitu ya, secara riset itu sudah terbukti, maka kemudian dia akan memunculkan gitu ya performance yang jauh lebih bagus daripada orang yang nggak berminat gitu ya. Itu secara awam atau secara logis tuh juga mungkin banget ya kejadian. Maksudnya itu sangat masuk akal gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau otomatis kalau kemudian dia punya better performance, maka akan ada greater productivity gitu ya. Ada produktivitas yang jauh lebih tinggi gitu ya. Dan tentu saja dari sisi individunya, maka kemudian dia akan mendapatkan kepuasan kerja yang lebih tinggi juga. Jadi tidak hanya menguntungkan bagi pekerjaannya, tapi ya productivity. Lepas dari bahwa dia bekerja sendiri atau bekerja pada orang lain. Kalau bekerja pada orang lain, otomatis organisasinya juga lebih happy gitu ya, karena karyawannya semangat nih kerjanya, produktivitasnya bagus. Tapi dari sisi karyawannya juga atau dari sisi individunya, dengan dia melakukan pekerjaan yang dia minati, maka kemudian ada kepuasan kerja yang jauh lebih tinggi, lebih happy hidupnya. Kalau kita balik lagi sama yang tadi regret gitu ya, harusnya orang-orang yang kemudian melakukan pekerjaan sesuai dengan minatnya, maka kemudian dia mungkin regretnya tuh tidak ada, atau regretnya paling kan lebih sedikit lah ya, atau regretnya hal lain gitu gitu ya. Itu yang terkait dengan minat. Oke, teman-teman, itu adalah kuliah kita hari ini yang mendasari nanti proses kita belajar selanjutnya gitu ya. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang yang sangat spesifik terkait dengan SDS Holland gitu. Terima kasih banyak atas joinnya teman-teman hari ini. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.